Bab ketiga. Di hadapan sekelompok tukang pukul yang terlihat penuh dengan ancaman, Lin Xiao dengan tenang memperingatkan. Aku sedang tidak dalam suasana hati yang baik saat ini. Beri aku 3 detik, pergilah kamu dan orang-orangmu dari hadapanku secepat mungkin. Minta aku pergi. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Feng Ping mengacungkan jari. Apakah kamu melihat orang-orang ini? Mereka semua pembunuh keji yang tak ragu untuk membunuh. Aku beri kamu 3 detik, berlututlah dan minta maaf dengan tulus kepadaku. Atau aku akan membuatmu terbaring di tempat tidur rumah sakit selama separuh sisa hidupmu. Setelah itu, para tukang pukul di belakangnya mengeluarkan pisau pendek dari pinggang mereka, penuh dengan ancaman. 3. Feng Ping tersenyum dingin, lalu mulai menghitung mundur. Para tukang pukul itu bergerak semakin mendekat. 2. Beberapa tukang pukul yang mendekati Lin Xiao sudah menarik keluar pisau pendek mereka. 1. Potong mati saja orang itu. Saat hitungan mundur berakhir, Feng Ping dengan dingin memberikan perintah. Jika kamu ingin mati, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Saat para tukang pukul hendak bertindak, sebuah seruan tajam tiba-tiba terdengar. Siapa yang berani menyentuh Tuan Lin Xiao sedikit pun, aku akan membuatnya tidak melihat matahari besok. Mendengar celaan dingin ini, semua orang berbalik untuk melihat. Mereka melihat seorang wanita berpakaian rok pinggul berwarna perak, bertubuh indah, berwajah cantik, sedang berjalan cepat bersama beberapa pengawal di belakangnya. Wanita itu penuh pesona, dengan aura kebangsawanan yang tinggi. 2 sisi yang dingin dan memikat yang ia tunjukkan, semuanya terungkap dengan sempurna. Sangat cantik. Mata para tukang pukul tiba-tiba melebar, dengan gelisah yang tak terkendali di dalam hati mereka. Para pengawal membuka jalan bagi wanita tersebut. Kecantikan itu secara otomatis mendorong para tukang pukul itu ke samping. Lin Xiao, penyakit kakekku kambuh lagi, tolong ikuti aku sebentar. Wanita itu bergegas mendekati Lin Xiao. Kambuh lagi? Kamu cucu dari Molong? Lin Xiao mengerutkan kening. Ya, Lin Xiao, aku adalah Mo Yuman. Lanjut Mo Yuman menjelaskan. Adikku baru saja pulang tadi, dia mengatakan membawa seorang ahli kedokteran bersamanya untuk memberikan perawatan tambahan kepada kakek. Tanpa bertanya, dia langsung menarik jarum perak di tubuh kakek. Akibatnya, kondisi kakek semakin parah, situasinya sangat tidak menguntungkan. Sebelum Lin Xiao pergi, dia telah memberi perintah kepada Molong. Sebelum matahari terbenam, pastikan untuk tidak mencabut jarum perak di tubuhnya. Hei cantik, siapa kamu sebenarnya? Mengapa terlihat begitu akrab? Feng Ping menyelingi sambil bertanya. Mata yang rakus menatap Mo Yuman dengan tajam saat ini. Lin Xiao, mari kita segera berangkat. Desak Mo Yuman, mengabaikan pertanyaan Feng Ping. Baiklah. Lin Xiao mengangguk, mengetahui bahwa kondisi kesehatan Molong tidak boleh ditunda. Berhenti! Apakah aku memperbolehkan untuk kalian pergi? Feng Ping melambaikan tangan, menyuruh anak buahnya menghalangi jalan kedua orang tersebut. Hei wanita cantik, pria ini hanyalah seorang pria hidung belang. Mengikuti dia tidak sebanding dengan mengikuti aku. Jujur saja, aku adalah manajer dari Departemen 1 di grup Mo. Feng Ping tersenyum dengan genit. Asalkan mengikuti aku jamin kamu akan hidup dalam kemewahan, makan enak dan hidup terjamin. Manajer dari grup Mo, siapa namamu? Tanya Mo Yuman dengan dingin. Aku adalah Feng Ping. Mo Yuman tanpa ragu langsung menelpon sekretarisnya. Apakah manajer dari Departemen 1 bernama Feng Ping? Oke, pecat dia sekarang. Semua perusahaan di kota ini harus melarangnya. Siapapun yang berani mempekerjakannya, berarti menantang keluarga Mo. Hahaha, pecat aku? Kamu pikir kamu siapa?
Feng Ping tertawa terbahak-bahak. Bagi Feng Ping, wanita di depannya sedang berakting. Bagaimana mungkin sang ketua grup Mo akan turun tangan secara langsung untuk memecat seorang manajer? Singkirkan mereka semua! Mo Yuman menggerakkan jarinya. Para pengawal segera bertindak. Dalam hitungan napas, mereka berhasil menjatuhkan semua tukang pukul ke tanah. Para pengawal ini semuanya mantan juara bela diri dengan keterampilan yang luar biasa. Melihat anak buahnya dikalahkan dengan cepat, wajah Feng Ping dipenuhi dengan keheranan. Mereka bukanlah tukang pukul biasa. Setiap dari mereka pernah membunuh karakter yang benar-benar kejam. Sekarang, mereka berhasil dikalahkan tanpa kesempatan untuk melawan, benar-benar suatu kejadian yang sulit ditebak. Kalian berani menyentuh anak buahku? Aku akan membuat kalian membayar atas ini. Sebelum sempat menyelesaikan ucapannya, tinju seorang pengawal menghantam keras wajah Feng Ping. Tiba-tiba, gigi Feng Ping pecah, darah mengalir dari mulut dan hidungnya. Lin Xiao, ayo kita pergi. Mo Yuman mengulurkan tangannya untuk memimpin jalan. Amen. Lin Xiao tidak mau repot-repot mempermasalahkan orang seperti Feng Ping. Dia pergi bersama Mo Yuman dengan mobil. Sialan! Dua orang jalang ini berani menghajarku. Aku tidak akan membiarkan ini begitu saja. Feng Ping marah sekali. Sejak menjadi manajer Departemen 1, dia belum pernah merasakan aib sebesar ini. Saat itu, tiba-tiba ponselnya berdering. Siapa ini? Feng Ping berkata tanpa kesabaran. Manajer Feng, ini aku, Qin Shuting. Qin Shuting! Berani kamu menelponku? Priamu tadi datang lagi dan memukulku. Bagaimana kita akan menyelesaikan masalah ini? Feng Ping menjadi marah. Apa? Lin Xiao kembali membuat onar? Qin Shuting terkejut. Sekretaris Han menjelaskan, Direktur Qin, mungkin setelah perceraian antara kamu dan Lin Xiao, dia merasa labil secara emosional dan mencari kambing hitam pada manajer Feng. Manajer Feng, aku akan memberikan penjelasan kepada kamu tentang kerjasama ini. Sebelum Qin Shuting bisa melanjutkan, Feng Ping dengan dingin memotong. Beri aku hasilnya terlebih dahulu, lalu kita bisa bicarakan tentang kerjasama. Baiklah. Saat Feng Ping baru saja menutup telepon, panggilan masuk kembali. Sebelum Feng Ping bisa meledak, suara dingin terdengar dari seberang. Feng Ping, kamu dipecat. Setelah mendengar suara General Manager perusahaan, Feng Ping langsung panik. General Manager? Mengapa aku dipecat? Aku telah bekerja dengan sungguh-sungguh untuk perusahaan. Sepertinya aku tidak melakukan kesalahan apa-apa, kan? Kamu telah membuat marah ketua dewan kita, dan kamu masih berani mengatakan bahwa kamu tidak melakukan kesalahan? Ketua dewan telah memberikan perintah, seluruh perusahaan di kota Jinghai akan memboikot kamu. Jika kamu ingin mencari pekerjaan baru, lebih baik pindah ke kota lain. Dengan perasaan yang bergemuruh. Pada saat itu, seakan-akan petir menyambar di atas kepala Feng Ping. Ia terlihat kehilangan semangat untuk hidup, wajahnya terlihat pucat. Oh, wanita tadi ternyata benar seorang ketua dewan dari grup Mo. Mengapa? Mengapa ketua dewan dari grup Mo secara pribadi mengajak pria itu? Apakah pria itu memiliki latar belakang yang sangat kuat? Qin Shuting, kamu telah merusak hidupku. Bab keempat. Saat ini, di dalam mobil Rolls-Royce, Lin Xiao menatap layar panggilan masuk di ponselnya. Ia mengernyitkan kening. Namun akhirnya, ia menerima panggilan tersebut. Lin Xiao! Mengapa kamu selalu mencari masalah dengan manajer Feng? Tanya tegas Qin Shuting. Kamu salah. Bukan aku yang mencari masalah, melainkan dia yang mengirim orang untuk mencariku. Dialah yang mencari masalah. Kata Lin Xiao dengan tenang. Lin Xiao, kapan kamu mulai jadi penuh dengan kebohongan? Aku baru saja berbicara dengan manajer Feng melalui telepon. Dia secara langsung mengatakan bahwa kamu yang mencari masalah dengannya.
Aku benar-benar tidak menyangka bahwa kamu akan seperti ini. Hanya karena kita bercerai, jadi kamu membalas dendam ke manajer Feng, merusak kerjasama antara aku dan grup Mo? Ucapan ini membuat Lin Xiao merasa sangat dingin. 3 tahun sebagai suami istri, ternyata tidak ada sedikit pun kepercayaan. Apapun yang dikatakan oleh Feng Ping, Qin Shuting langsung percaya. Kamu bebas bilang apa saja. Lin Xiao tidak mau menjelaskan lebih lanjut, langsung menutup telepon. Kamu! Sebelum Qin Shuting bisa merespon, tiba-tiba terdengar nada telepon ditutup. Kesabarannya hampir mencapai batas. Lin Xiao benar-benar tidak tahu diri. Direktur Qin, bagaimana jika aku meminta seseorang untuk memberinya pelajaran? Tanya sekretaris Han mencoba menggoda. Lupakan saja, yang penting sekarang menenangkan manajer Feng. Qin Shuting mengambil napas dalam-dalam, menahan amarahnya. Namun, setelah beberapa kali menelepon, tidak ada yang menjawab. Kerjasama dengan keluarga Mo kali ini sudah benar-benar berakhir. Qin Shuting menghela nafas. Nampaknya kita harus menaruh harapan pada acara malam ini. Di sisi lain, Lin Xiao duduk di dalam mobil, menuju rumah sakit pribadi milik keluarga Mo. Mereka bergegas menuju salah satu ruang perawatan. Di dalam ruangan, Mo Long terbaring di ranjang sakit. Saat ini, Mo Long memiliki wajah pucat seperti kertas, tubuhnya lemah lesu, napasnya terdengar lemah, seolah-olah setiap saat bisa meninggal. Berbeda jauh dengan keadaannya yang bersemangat saat ia berpisah dengan Lin Xiao tadi siang. Sepertinya itu adalah 2 orang yang berbeda. Di sekitarnya, selain keluarga Mo, ada seorang pria parubaya mengenakan jas putih. Apakah dokter yang kamu datangkan benar-benar mampu? Mo Hao Xuan, seorang senior dari keluarga Mo, bertanya dengan kerut di dahinya. Siapapun bisa melihat betapa buruknya kondisi Mo Long sekarang. Dr. Fei adalah ahli tingkat dalam bidang kedokteran, keahliannya diakui di dalam dan luar negeri. Mengobati penyakit kakek pasti bukanlah masalah bagi beliau. Benar, Dr. Fei? Mo Hao Xuan menatap Fei Ping. Wajah Fei Ping muram. Meskipun itu adalah penyakit yang bisa diobati, aku adalah seorang dokter, bukan dewa penyembuh. Kakek kamu sudah dalam kondisi kritis, hanya tersisa napas terakhir, tidak mungkin untuk menyelamatkannya. Lebih baik segera siapkan persiapan terakhir. Mendengar ini, ekspresi wajah seluruh anggota keluarga Mo juga terlihat muram. Pada saat itu, suara pintu terbuka. Melihat Mo Yuman masuk, Mo Hao Xuan segera menyambutnya. Kakak, kemana kamu pergi? Kakek sudah dalam kondisi seperti ini, kamu masih berjalan-jalan sembarangan. Nanti aku akan menyelesaikan ini denganmu. Mo Yuman menatap tajam Mo Hao Xuan, lalu berkata pada Lin Xiao. Tuan Lin, semua ini kuserahkan padamu. Tuan Lin. Semua orang melihat Lin Xiao yang masih muda, wajah mereka terlihat sangat aneh. Bukankah Mo Yuman tidak akan membiarkan pemuda ini menyembuhkan kakek mereka, kan? Bagaimana bisa kakak beradik ini sama-sama tidak bisa akur? Tuan Lin adalah orang yang sebelumnya memberikan suntikan kepada kakek. Mo Yuman bersuara dingin. Apa aku akan membiarkan orang sembarangan menyuntik kakek, Mo? Ternyata kamu, bocah yang masih suka bermain-main. Fei Ping menatap Lin Xiao, mengernyitkan hidungnya. Sekarang orang muda benar-benar tidak menghargai kedudukan. Penyakit kakek Mo bahkan tidak bisa disembuhkan olehku. Tidak ada orang di dunia yang bisa menyembuhkannya, dan kamu berani dengan sembrono ingin menyembuhkannya. Setelah ucapan ini keluar, perhatian semua orang terhadap Lin Xiao seolah-olah melihat seorang penipu. Diam! Setelah Tuan Lin memberikan akupuntur kepada kakek, kondisi kakek jauh lebih baik dari sekarang. Mo Yuman berkata dengan tegas. Hanya terdengar Fei Ping dengan tenang berkata. Nona Mo, pernahkah kamu mendengar istilah kembali cahaya sebelumnya? Kakek Mo mengalami kegagalan fungsi tubuh total. Sebelum meninggal, hormon adrenalinnya meningkat. Itulah mengapa dia sedikit mendapatkan semangat. Pemuda ini hanya beruntung.
dia bertepatan dengan saat itu saja. Jika aku tidak segera mengambil jarum di tubuhnya, aku yakin saat ini dia bahkan tidak akan bisa bernapas. Kata-kata Dr. Fei itu benar, kondisi kakek memang sangat mirip dengan kembali cahaya. Meskipun Dr. Fei tidak berani mengobati dengan mudah, kamu berani seenaknya menyuntik kakek, sungguh tidak menghargai nyawa orang. Jika terjadi sesuatu pada kakek hari ini, kamu harus membayarnya dengan nyawamu. Semua orang dari keluarga mau marah, bahkan pengawal yang berjaga di pintu masuk sudah diam-diam masuk ke dalam ruangan, siap untuk menangkap Lin Shao. Pada saat ini, bahkan Mo Yuman sendiri mulai meragukan situasi. Saat Lin Shao sedang menyembuhkan Mo Long sebelumnya, Mo Yuman tidak berada di ruangan. Setelah mengetahui dari kepala pelayan bahwa Lin Shao pernah menyembuhkan kakek setelah Mo Long sakit parah, Mo Yuman memutuskan untuk tidak bicara lebih lanjut. Dia juga ingin melihat sendiri kemampuan medis Lin Shao. Lin Shao melihat semua orang menatapnya dengan keraguan, tetapi wajahnya tetap tenang. Dengan kemampuan medismu, sepertinya hanya bisa berpikir tentang kondisi kembali cahaya saja. Ucapan sinis itu membuat wajah Fei Ping berubah serius. Anak muda, tahukah kamu siapa aku? Berani bicara dengan gaya seperti itu padaku? Saat aku menyelamatkan orang dengan ilmu kedokteran, kamu mungkin masih bermain-main dengan lumpur. Aku tidak tahu siapa kamu, tapi aku tahu bahwa kamu sedang sakit. Kamu bahkan tidak bisa menyembuhkan penyakitmu sendiri dan berani keluar untuk mencoba menyembuhkan orang. Lin Shao berkata dengan dingin. Fei Ping terdiam sejenak, kemudian ia mengernyitkan bibirnya. Kamu bilang aku sakit? Sungguh lucu. Apakah kamu lebih tahu tentang penyakitku daripada diriku sendiri? Kamu bahkan tidak menyadari bahwa kamu menderita sklerosis multiple dan berani mengatakan bahwa aku tidak mengerti apa-apa. Lin Shao menegaskan dengan suara dingin. Fei Ping terkejut. Apa yang kamu katakan? Haruskah aku menjelaskan lebih detail lagi tentang penyakitmu? Kamu sering pusing, tidak bisa melihat dengan jelas saat lampu dimatikan di malam hari. Kadang-kadang bahkan kamu lupa apa yang sudah kamu lakukan beberapa detik yang lalu. Lin Shao berbicara dengan dingin. Mendengar penjelasan Lin Shao, wajah Fei Ping langsung berubah. Memang, dia sudah menderita sklerosis multiple selama bertahun-tahun, tapi belum pernah mengungkapkan kepada orang lain. Bagaimana anak muda ini bisa tahu tanpa bersentuhan? Semua orang dari keluarga Mo melihat reaksi Fei Ping, mereka terkejut. Di mata Mo Yuman, ada sedikit harapan. Jika Lin Shao bisa melihat penyakit Fei Ping, itu berarti kemampuan medisnya tidak biasa. Mungkin saja dia benar-benar bisa menyembuhkan penyakit kakeknya. Apakah bisa mempercayai kata-kata pemuda ini? Jika kamu bisa menyembuhkan penyakitku, maka aku akan percaya bahwa kamu mampu menyembuhkan kakek Mo. Keangkuhan dan harga diri Fei Ping membuatnya sulit untuk mempercayai bahwa pemuda di depannya memiliki kemampuan medis yang lebih baik darinya. Lin Shao dengan sinis tersenyum. Apa penting bagiku untuk mendapatkan kepercayaanmu? Tanpa ragu, Lin Shao mengangkat tangannya dan menampar wajah Fei Ping. Keteplak. Dua suara tamparan terdengar nyaring. Semua orang tercengang, menatap Lin Shao dengan tidak percaya. Lin Shao benar-benar menampar seorang dokter ahli tingkat dalam bidang kedokteran sebanyak 2 kali. Bab kelima. Setelah sadar, Mo Hao Xuan menjadi marah dan kehilangan kendali. Sialan! Kamu berani tidak menghormati Dr. Fei? Semuanya, pukul orang ini keluar dengan tongkat sampai mati. Dr. Fei Ping adalah orang yang dia bawa. Ketika Lin Shao menampar Dr. Fei Ping, itu sama dengan memukul wajahnya. Ekspresi wajah Mo Yuman sangat buruk. Harapan yang tadinya muncul, hancur seketika pada saat ini. Berhenti! Tidak boleh tidak menghormati dokter ajaib! Tiba-tiba, suara teriakan memotong kemarahan orang-orang. Orang yang berbicara ternyata adalah Dr. Fei Ping. Kemudian di bawah tatapan terkejut semua orang, Dr. Fei Ping berjalan ke depan Lin Shao, membungkuk untuk meminta maaf.
Dokter ajaib, tadi aku bersikap kurang ajar. Harap kamu bisa